Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, hari ini kita akan membicarakan tentang langkah-langkah animasi. Saya memberi langkah-langkah karena kita sepakat untuk selalu memulai dari simple dulu, baru kemudian detail. Jadi animasi dengan menggunakan software apapun sebenarnya merupakan aktivitas membangun ilusi perubahan terhadap suatu model atau suatu objek. Nah, itu selalu melibatkan satu, penempatan posisi pada waktu, kemudian perubahan pada waktu. Jadi animasi itu sebenarnya merupakan tindakan lanjut dari apa yang disebut dengan modeling. Mengapa begitu? Karena prinsipnya animasi itu adalah melakukan perubahan cepat dari suatu gambar secara berturut-turut. Perubahan secara berturut-turut inilah yang menghasilkan ilusi gerakan. Mengapa disebut sebagai ilusi? Sebenarnya ini adalah tipuan mata. Itu adalah objek-objek diam. Ya, objek-objek diam yang meniru kemampuan kamera merekam objek. Objek yang dianimasikan biasanya disebut sebagai model. Nah, sampai hari ini yang kita lakukan adalah cara membuat modelnya. Itu yang rumit, kalau animasinya tidak rumit. Nah, jadi animasi adalah aktivitas lanjut dari modeling. Kalau Anda bicara tentang animasi, pembahasan utamanya itu selalu pada modelingnya. Dan berkat teknologi, maka berbagai cara perubahan objek, baik itu objek kamera maupun objek model yang lain, itu dapat dilakukan secara otomatis. Nah, animasi pada Blender itu berdasarkan menciptakan perubahannya, berbasis pada perubahan objek dan berbasis pada perubahan kamera dan berbasis pada perubahan objek. Jadi ilusi gerak itu diperoleh dengan cara objeknya yang diubah-ubah, ukurannya, posisinya, rotasinya, bentuknya, gitu ya. Yang kedua, perubahan yang berbasis pada kamera. Jadi objeknya ini sebenarnya diam, tapi kameranya yang bergerak. Nah, biasanya ini animasi rancang bangun, misalnya mendesain objek, mendesain gedung, dan lain sebagainya. Kameranya yang bergerak, objeknya yang lain diam. Perkara kemudian ilusi gerak itu atau ilusi perubahan pada objek maupun kamera itu apakah akan teratur, apakah bebas, apakah mengikuti track tertentu, yaitu teknik-teknik lanjutan yang memudahkan. Apakah gerakan itu dengan menggunakan plugin tertentu untuk kepentingan misalnya karakter animation misalnya, maka kita menggunakan plugin rigid body. Ya, rigid body. Jadi sel-sel kita memasang kerangka tulang berikut sel-selnya pada tubuh, kemudian gerakannya itu bersumbu pada engsel ya, pada sendi. Nah, dan lain-lain itu. Oke, kita yang ini dulu aja. Saya bingung. Sini ya. Yang Anda perlu perhatikan adalah area untuk animasi. Jadi apapun ini adalah area. Ini kalau saya tarik ke sini ini adalah area lagi. Ya, sebentar. Ini adalah area. Ya, ini adalah area. Nah, Anda tarik lagi sini, ini adalah area lagi. Kalau Anda tarik ke sini lagi, ini adalah area lagi. Ini adalah area. Setiap area ini selalu memiliki apa yang disebut dengan type of area. Nah, ini type of area. Nah, di setiap pojok kiri bawah itu adalah type of area. Tidak peduli dimanapun tempatnya, Anda dapat mengubah type of area itu menjadi sesuai dengan keperluan Anda. Nah, misalnya ini, Anda ingin menjadikan sebelah kanan ini type of area-nya apa ya, tinggal kita menuju sini aja. Type of area-nya apa? Misalnya sebagai text editor. Nah, di sini kita dapat mengetik teks. Ini sebagai clip editor, kita dapat melakukan pengeditan video. Nah, ini sebagai 3D view, sama dengan ini adalah 3D view. Apa yang kita perlukan untuk animasi? Area apa saja yang kita perlukan untuk animasi? Yang kita perlukan adalah timeline dan dropsheet. Ya, ini. Misalnya kita boleh tentukan di mana saja. Timeline,
Timeline dan dropsheet ini dapat digunakan bersama-sama maupun berganti-ganti. Gitu. Ini dropsheet ini merupakan cerminan dari titik-titik dari setiap objek. Ya, titik-titik dari setiap objek. Misalnya apanya? Perubahan lokasi, perubahan apa begitu ya. Nah, ini adalah titik-titiknya. Titik-titik pada dropsheet ini bisa kita kenai operasi animasi seperti umumnya objek. Misalnya, ya, kita dapat menghilangkan seleksi. Yang warna ini adalah seleksi. Kita tekan A saja. Nah, kalau kita tekan A, berarti seleksinya hilang. Kemudian kita ingin menseleksi ini, misalnya. Menseleksi semua, ya A. Kemudian memindah, ya G. Memindah ke kiri, ke kanan, misalnya. Kemudian kita hilangkan seleksi. Ingin menseleksi sebagian saja, misalnya. Berarti B. Kemudian di blok. Ya, seleksi di menit ke 80. Kemudian kita akan memindah, ya G. Pindah ke sini. Sehingga jarak gerakannya lebih lambat, misalnya. Dapat juga misalnya objek yang ini kita hilangkan seleksi, kemudian kita seleksi bagian yang ini B, menekan B, kemudian di blok, kemudian ini dapat juga diduplikat dengan Shift D. Setelah itu dipindah ke sini. Tujuannya apa? Supaya dia berhenti sekian durasi di posisi ini, misalnya. Nah, ini adalah pengoperasian. Dapat juga selain duplikat juga copy. Misalnya kita hilangkan seleksi, kita pilih objek ini misalnya maaf, yang ada di depan ini A, kemudian ini B, kita seleksi ini, kemudian kita Ctrl C, maka ketika kita letakkan di sini kita Ctrl V, maka keyframe yang ini di copy di sini, gitu ya. Jadi kalau ini ketika kita letakkan di sini objeknya seperti ini, maka bergerak, kemudian diam, kemudian bergerak lagi, kemudian kembali ke posisi seperti ketika keyframe-nya di sini. Nah, itu fungsi dari area dropsheet ya. Fungsi dari area dropsheet itu seperti itu. Jadi bisa dikenai Ctrl B, B, G, Shift D untuk duplikat, del menghapus, Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini shortcut-nya itu simple. Makanya saya bilang animasi itu jauh lebih simpel dibanding dengan modelingnya. Yang pertama, ketika kursor Anda berada di 3D area ini, Anda tekan tombol I. Ingat, kursor harus berada di sini ya, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Kursor harus berada di sini, Anda tekan I saja untuk memunculkan menu animasi ini. Nah, ini adalah menu untuk menyisipkan keyframe. Keyframe itu terkait bisa Anda hanya melakukan perubahan tunggal saja, yaitu lokasi saja, perubahan rotasi saja, ya, perubahan skala saja, misalnya. Atau perubahan terhadap menambahkan 2 keyframe sekaligus, yaitu lokasi dan rotasi. Anda dapat juga melakukan perubahan terhadap 3 keyframe sekaligus, yaitu lokasi, rotasi, dan scale. Anda juga dapat melakukan 2, lokasi dan scale, rot dan scale, ya, dan lain-lain. Nah, visual location ini kalau kamera, tapi kita tidak perlu mengikuti ini, cukup dengan scale saja. Nah, kalau Anda malas memikirkan satu persatu apa yang Anda lakukan saat ini atau di posisi waktu ini, maka pilih saja tiga-tiganya, gitu ya. Pilih saja tiga-tiganya. Kalau Anda bingung, ini aku tadi barusan melakukan perubahan scale atau rotasi ya, misalnya. Nah, Anda dapat memberikan ketiga-tiganya. Jadi, sekali lagi, kuncinya Anda harus ingat meletakkan kursor di 3D view, kemudian menekan I. Itu untuk memunculkan. Nah, kemudian ada tombol ini yang penting sekali ya, selain tombol I adalah Ctrl Alt 0. Ya, Ctrl Alt 0 ini adalah memindahkan posisi kamera ke perspektif view. Nah, misalnya ya, ini contohnya ya. Misalnya ini. Nah, kita akan mulai dari animasi di detik keberapa. Ya, kalau kita mulai dari ya
Ini masih tampilan PowerPoint, Pak. Oh, gitu ya. Oh iya iya ya. Oke. Baik. Nah, ini timeline. Ya, kita ke timeline. Kemudian kita akan melakukan animasi terhadap objek ini. Misalnya, nah, akan lakukan animasi terhadap objek ini. Oke, ya, sudah. Nah, misalnya kita ingin, nah ini sebentar saya pindahkan dulu. Ya, di sini. Kemudian ini saya pindahkan ke sini. Ya, oke. Di dalam melakukan animasi, peran yang pertama adalah, langkah yang pertama adalah kita meletakkan dulu. Ya, kita meletakkan dulu di mana animasinya. Ya, di mana maaf waktunya. Perubahan itu akan terjadi di mana. Ya, langkah animasi, letakkan posisi waktu di timeline atau dropsheet tertentu. Ya, kita misalnya dapat juga di timeline atau dapat juga di dropsheet. Ya, letakkan sesuai dengan waktunya. Nah, sekarang kalau saya lebih menggunakan timeline, di menit ke 0, di detik ke 0, saya ingin objek ini, nah, saya tampilkan dari atas saja. Objek ini sebentar berada di sini, objek ini di sini. Nah, ini pada posisi ini pada posisi 0 saya sisipkan frame I, kemudian location. Saya ingin lokasi saja. Ya, lokasinya. Pak, masih tampilan PowerPoint, Pak. Oh ya. Nah, oke. Di posisi ini saya ingin sisipkan I location. Ya. Kemudian ya sudah I location. Kemudian pada menit ke ini, pada detik ke-20, saya akan menyisipkan I lagi. Saya akan mengubah posisi dari ini adalah berada di sini, kemudian posisi ini di sini. Nah, kemudian saya sisipkan I, perubahan lokasi lagi tanpa melakukan perubahan skala. Kemudian di menit ini, maaf, ya, ini sini di menit ke-20 saya juga melakukan perubahan terhadap ini. Ya, ini akan saya gerakkan menuju ke sini. Ya, kemudian insert keyframe location. Di detik ke-40 saya akan menggerakkan ini. Ya, oke, menuju ke sini. Insert frame location. Kemudian di sini juga saya ingin menggerakkan ini, G menuju ke sini, kemudian saya sisipkan location juga. Di menit ke sini, nah sebentar kita cek, ya mulai kelihatan. Nah, di menit ini saya ingin ini bergerak menuju ke sini, sedangkan ya insert location. Yang ini juga di menit ini saya ingin gerakkan menuju ke sini, kemudian saya insert location juga. Di menit ke-60, ya yang ini satu persatu, yang ini ingin saya putar R, wis ngawurai. Nah, begitu, kemudian saya sisipkan keyframe rotation, lock and rotation. Kemudian yang ini juga di posisi ini saya ingin gerakkan ke sini, kemudian saya ubah ukurannya menjadi besar. Ya, kemudian saya insert, kemudian lock, rotate, dan scale. Di menit ke ini saya akan mengubah, ya kita ubah ke sini, ke tengah lagi, kemudian scale-nya saya tekan. Nah, di situ saya sisipkan lock, rotate, and scale. Sedangkan yang ini saya akan gerakkan ke sini, kemudian saya ubah skalanya
Ya, setelah itu saya insertkan keyframe I lock, kita rotate juga ya, kita rotate sedikit. Ya, kemudian kita sisipkan I lock, rotate, and scale. Begitu seterusnya, selalu dimulai dari menempatkan di menit detik ke 120 ini, di frame ke 120 ini, kita menginginkan benda-benda ini bagaimana? Satu persatu, semua benda yang ada di sini. Nah, kita gelakkan, kemudian kita scale. Pokoknya sebelum kita yakin jangan dieksekusi dengan I ya. I itu mengeksekusi, menambahkan keyframe. Ya, ini kemudian kita scale-nya di sumbu Y. Nah, scale-nya di sumbu Y, sehingga begitu. Kemudian kita sisipkan I ini. Kemudian masih di waktu yang ini juga kita lakukan perubahan sini. Kemudian kita scale besar. Kemudian kalau sudah yakin posisi dan lain-lain sebagainya, kemudian tekan I. Nah, kemudian letakkan lagi ke 140. Ini akan kita gerakkan menuju ke sini. Kemudian kita buat scale-nya tidak simetris, SX, sehingga dia cemet. Gitu ya. Nah, oke. Kemudian sisi eksekusi. Ya, akhiri dengan I, kemudian locate and space. Kemudian masih di waktu yang sama, objek ini akan kita gerakkan. Nah, bisa saja objek yang ini tidak di waktu yang sama. Nah, ini berubah baru kemudian di waktu berikutnya. Oh, ini belum kita ya. Nah, kemudian bisa saja di waktu berikutnya ini baru berubah. Misalnya G. Kemudian scale kita kecilkan, baru kemudian kita beri insert keyframe. Oke. Nah, kemudian berubah waktunya. Di sini mungkin kita gerakkan R. Ya, rotate. Nah, scale juga. Ya, baru kita sisipkan I. Nah, begitu. Polanya seperti itu. Kita letakkan waktunya, kita pilih objeknya, kemudian kita lakukan perubahan, baru kita sisipkan, kita eksekusi dengan insert keyframe. Kita ubah posisinya, kita ubah objeknya, kemudian setelah yakin posisi dan bentuknya, kemudian kita eksekusi dengan I, ubah lagi posisinya, dan seterusnya begitu, sehingga ketika kita jalankan dengan Alt A, kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, rupanya tadi kita yang pertama tidak menyisipkan scale juga ya. Nah, itu yang dimaksud dengan animasi. Nah, ini sekaligus saya mengajarkan apa fungsinya timeline. Nah, kalau kita ingin mengedit keyframe itu bagaimana caranya? Kita tinggal masuk kita ubah area ini menjadi dotted. Nah, di sini kita menemukan titik-titik. Nah, misalnya kita akhiri Alt A. Kita ingin, di sini ada apa ini kok hanya satu. Nah, ini kita ingin ubah ya. Kita dapat mengecilkan dan membesarkan dengan begini ya. Ya, kita lihat terakhir posisinya di berapa ini. Kita lihat di timeline terakhir adalah di 250. Ya, terakhir adalah di 250. Ya, di posisi 250 itu kita pindah ke dotted. Nah, kemudian di posisi ini terakhir 250 kita dapat mengubah ini misalnya B, kita seleksi B, kemudian kita pindah ke 250. Anda perhatikan di bawah itu menunjukkan angka
ya misalnya. Ya lebih-lebih kurang-kurang dikit enggak apa-apa. Oke, nah ini rupanya di posisi ini objek cube itu tetap ya, objeknya tetap. Maka oke, sekarang kita coba pindah lagi mana tadi. Kita pindah ini G, nah agak ke sini, kemudian nah 250 ya, G nah ke sini. Nah misalnya ini kita hilangkan seleksi B, kemudian seleksi ini, kemudian G pindah. Nah begitu seterusnya ya, A kemudian B kita bisa atur posisinya. Kemudian Anda boleh meletakkan G atau klik kanan ya, sama klik kanan untuk mengubah. Nah kemudian A, kemudian B ya, seleksi ya, jadi klik kanan sama untuk mengubah ya. Oke, dan seterusnya Anda dapat atur sedemikian rupa, termasuk jika Anda ingin menambahkan atau mengcopy. Nah, oke, nah ada yang ingin saya ubah, misalnya di sini Anda bisa memperhatikan di posisi ini. Nah, di posisi ini saya inginnya bukan begini ya. Kita inginnya ini berubah ya, maka ya kita ubah ya, di posisi ini kita ubah. Misalnya scale-nya harusnya tadi kita inginnya ya, inginnya scale-nya itu bukan segini, permulaannya maunya segini, maka ya kita dapat letakkan di keyframe ini. Dengan menseleksi keyframe ini baru kemudian kita lakukan perubahan. Ya. Keyframe sebentar, location ya. Oke, kalau Anda ragu, Anda dapat juga melakukan penghapusan. Misalnya ini setelah saya blok ya, jangan lupa blok ya, B ini saya delete ya, kemudian saya letakkan di posisi ini, posisi 0, kemudian saya ubah lagi G, berubah di sini, kemudian scale-nya saya kecilkan ya, S, G agak lebih ke sini. Oke, setelah itu kita sisipkan lagi keyframe. Kursor di sini harus ya, I, kemudian kita lock ketiga-tiganya. Nah, baru kemudian kita coba. Nah, itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Letakkan posisi waktu, kemudian seleksi objek. Kalau banyak objek, Anda harus betul-betul membuat catatan tentang skenario. Ya, di detik ini objek ini begini, objek ini begini, objek ini begini. Objek ini begini, lebih detail lagi. Ada animasi scriptnya. Jadi perubahan ekspresi, mimik, dan lain-lain itu dalam timeline yang sama itu apa yang terjadi di setiap objek itu. Misalnya ketika kita memunculkan efek angin, ya, efek angin, wind, atau efek aliran, water, ya, water, misalnya dalam detik kesekian itu benda masih bertahan, misalnya detik kesekian benda itu mulai berubah, terkikis, kemudian benda itu mulai terbawa air misalnya. Nah, ini terkait dengan peletakan posisi. Nah, kemudian seleksi, kemudian lakukan perubahan. Nah, ini adalah langkah animasi yang contoh tadi adalah animasi
berbasis pada ilusi perubahan objek. Ya, ilusinya dihasilkan dengan perubahan objek. Bagaimana kalau kita coba untuk ilusi perubahan itu dengan memanipulasi kamera? Nah, mari kita lihat. Dengan memanipulasi kamera. Oke. Ya. Oke, sekarang objek ini sudah berjalan. Saya ingin melihat dari perspektif kamera, maka kembali saja ke timeline dulu. Timeline, kemudian kita hentikan dengan Alt A. Di satu ini, tapi saya ingin posisinya dari sini. Sebentar. Kita melihatkan kameranya dari sini, set, ya, sudah, set. Nah, oke, dari sini kemudian kita mulai dari 0, tetap berakhir di 250. Ya, di 250 ini kok ada yang di 260. Kita lihat di dropsheet ada yang mencelat di 260. Ini apa ini? 260. Oh, ini keliwat ya. Oke, A, B kita seleksi lagi, kemudian kita gerakkan dengan G 250. Ya. Ya, kira-kira segitu. Kita kembali ke dropsheet lagi, ke timeline. Nah, sekarang dari posisi ini, saya ingin kamera saya berasal dari posisi ini, posisi agak jauh begini. Nah, kemudian kita letakkan, kita pindah kamera kita di posisi ini. Berarti Ctrl Alt 0. Oke, mana tadi posisinya? Sebentar, saya pindah ke 1 dulu. Posisinya sudah ini. Ya, dari sini. Ctrl Alt 0. Oke, kamera di sini sekarang kita atur ya, kita atur agar kamera ini tetap di posisi dan kita akan gerakkan kamera dengan cara melock ya, melock agar kamera tidak lepas dari seleksi. Nah, kita munculkan menu N. Ya, kita munculkan menu N, kemudian kita cari lock to camera view. Nah, kalau sudah begini maka maka kamera ini dapat kita atur ya. Kita tunjuk dulu kameranya sembunyi kecil ini, garis kuning kecil ini. Sebentar, kita ubah skala kameranya dulu supaya kelihatan. Aduh, ya, begini ya. Maaf, kita ubah dulu. Nah, supaya kelihatan. Oke, jangan lupa Anda menunjuk kameranya ya. Kemudian lock camera view. Sudah. Tandanya kamera itu tertunjuk, itu kamera ini dikelilingi oleh warna kuning. Jangan lupa ini ya, kita akan menganimasikan kamera. Di posisi 1 ini, di posisi pertama ini, kita letakkan kamera di sini. Ya, di posisi ini. Kemudian kita insert keyframe terhadap kamera ini ya. Rotate, scale, and view. Kemudian di posisi 20, ketika objeknya begini, kita minta kamera ini mendekat. Nah, kita minta kamera ini mendekat. Seret, begitu ya. Mendekat. Kemudian insert keyframe. Kemudian rotate location ini. Kemudian di sini, ketika menit ke-40, kemudian kita ubah dulu. Ingat ya, posisi kamera harus aktif. Aktif tandanya ada kuning. Baru kemudian kita insert keyframe.
Di menit ke-60 objeknya begini. Nah, objeknya begini, kemudian kita berputar lagi terhadap objek, kemudian kita agak jauhkan begini, kemudian kita insert keyframe. Nah, kemudian di menit ke-100 nih saya agak lompatkan saja. Menit ke-100 kita akan gerakkan objek lagi begini, shift ya, saya menekan scroll ini ya, scroll ke tengah, kemudian insert keyframe. Nah, begitu. Nah, kemudian di posisi ini kita lakukan perubahan lagi, kemudian insert keyframe, kemudian insert. Nah, oke. Di dropsheet supaya singkat saya pindah ke dropsheet, cukup segitu saja. Saya ratakan posisinya. Oke. Terhadap kamera. Ya. Spear action. Nah, kamera action. Nah, ini di kamera action terhadap objek kamera ini kita hilangkan seleksi dulu kamera action. Ya. Kita hilangkan dulu. Kemudian kamera action itu mulai ini kamera action lock, oke, sampai sini, oke. Ya, sebentar. Sebentar, kamera mulai dari sini. Kamera action, oke. Terakhir ini bertahan ya, bertahan di sini. Ini terakhir di sini kamera. Nah, baik. Kita seleksi. Nah, kita seleksi ini. Kemudian kita pindah. Ya, kita pindah sebentar. Ikut atasnya. A, B, ini saja. G, ya, kita pindah ke sini. Kemudian ini juga B. Oke. Ya, aduh, ikut ini atasnya sebentar. A, B, oke, G, kita pindah ke sini. Kemudian ini juga B. A dulu, B. Nah, G, kita pindah. Belum A ini tadi, B. Ya, pindah ke sini. A lagi, B, kita seleksi ini, kemudian G, kita pindah ke sini. Nah, bagaimana hasilnya? Kita hari ini telah memadukan antara gerakan objek dipadu dengan gerakan kamera. Ya, latihannya rodok ngebut iki, kudune satu persatu. Baik, kita lihat sekarang. Boleh dari sini, boleh dari timeline. Kita style sekarang A. Ya, kamera bergerak begini, sambil objeknya juga bergerak, kameranya juga bergerak. Nah, jangan lupa tentang lock view ini. Ini sangat memudahkan ketika kita sedang menganimasikan kamera. Jadi kameranya dikunci untuk tidak lepas, kemudian kita gerakkan kamera kita dengan cara menggeser ke kiri, ke kanan dengan menggunakan scroll bar tengah, ya. Menggunakan roll tengah. Nah, itu tadi tentang langkah-langkah melakukan animasi. Baik, mungkin ada pertanyaan, silahkan, boleh. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya, ini baru animasi yang pertama, ya, perubahan yang masih memanfaatkan fasilitas apa adanya. Nah, kita akan coba nanti melakukan perubahan dengan memanfaatkan alat-alat bantu seperti dolly track untuk mengubah track untuk kamera, ya. Kemudian menambahkan tulang atau rigid body.
Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan rangkum lagi bahwa di dalam animasi itu, animasi merupakan rangkaian pekerjaan lanjut dari modeling. Yang paling rumit adalah membuat model itu dengan berbagai trik ya, yang disebut dengan penambahan, kemudian pengeditan, kemudian apalagi menambahkan ya ini ya, termasuk penambahan sebentar ya, penambahan reaktor, penambahan material ya, penambahan material, kemudian penambahan modifier atau pengubah. Itu jadi hampir semua kerumitan di dalam software animasi itu adalah terkait dengan modeling. Ya, termasuk yang kita pelajari kemarin dengan apa yang disebut dengan node editor, kemudian Wrangler, kemudian BSDF ya, bidirectional sculption deformation ya. Jadi pengubahan cahaya, kemudian macam-macam itu justru pada pembentukan objeknya, modelingnya. Nah, animasinya ya sesederhana ini sebenarnya. Baru kemudian kita nanti memanfaatkan sarana-sarana penunjang, misalnya track itu bisa terhadap objek, pergerakan objek maupun pergerakan kamera ya, dolly track itu. Nah, kemudian dapat menambahkan plugin animasi seperti rigid body misalnya. Kemudian reaktor animasi seperti angin atau wind. Kemudian water atau aliran. Ya, ini hubungannya dengan fisikal ya, water atau aliran. Nah, itu mungkin ada pertanyaan. Ya, minggu depan kita mulai bicara tentang fisikal ya, animasi-animasi yang memanfaatkan plugin seperti fisikal, kemudian rigid body, kemudian path atau track. Sudah? Baik, jika ya silahkan. Siapa ini? Adam Dwi Cahyon. Ya, silahkan. Itu plugin-nya nanti di download sendiri atau bagaimana Pak? Apa ada kita tinggal download atau bagaimana Pak? Ya, plugin itu di Blender banyak yang gratis, ada juga yang berbayar. Ya, termasuk add-on atau plugin render itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, cycle itu bawaan gratis. Okay. Rigid body. Bawaan berarti Pak? Ya, betul. Rigid body itu ada bawaan, ada yang beli. Kemudian rinci lagi ya, untuk kepentingan animasi wajah itu memang Blender ini dibuat gratis supaya orang bisa jualan plugin ya, untuk menganimasikan wajah, jari-jari dan lain-lain. Prinsipnya begitu masuk ke animasi apapun yang digunakan, maka dua area itu yang diperlukan, yaitu timeline dan dropsheet. Nanti setelah menggunakan rigid body, gerakan tangan atau bone, gerakan tulang, itu juga basisnya adalah kebiasaan Anda berintuisi di dalam peletakan animasi-animasi. Ketika Anda ingin objek itu setelah bergerak diam beberapa saat, maka Anda harus mendiamkan itu dengan cara mengcopy sekelompok keyframe. Nah, misalnya Anda menginginkan objek ini diam di suatu tempat. Nah, ini misalnya
Sampai di sini set. Setelah ini Anda ingin belum bergerak dulu, tapi diam beberapa saat. Ya, maka Anda boleh mengcopy ini, objek ini. Nah, kita hilangkan seleksi dulu, kemudian kita pilih seleksi ini, kemudian kita gandakan, Shift D, kemudian kita gerakkan. Nah, ini kita ubah dulu, kemudian kita seleksi ini, kemudian G, kita gerakkan ke sini. Nah, kita menginginkan sepanjang ini berapa frame ini, coba kita besarkan. Nah, dari 100 sampai 110 atau 10 detik ini, kita menginginkan dia diam. Nah, maka sampai di sini kalau kita jalankan, diam dulu baru bergerak lagi. Nah, itu sama. Jadi ketika Anda akhirnya nanti akan memanfaatkan fasilitas keyframe standar ini atau sarana-sarana bantu semacam rigid body, ya kuncinya Anda membiasakan intuisi terhadap waktu perubahan timeline. Kalau ini di Blender, nanti saya tunjukkan beberapa plugin yang penting ya, atau saya unggah saja di MMP. Ada lagi pertanyaan? Ini dilanyah nih dalam seminggu ini atau dalam beberapa hari ini, karena akan ada kuliah tambahan ya. Coba Anda dilanyah nih melakukan aktivitas ini. Ya, letakkan posisi timeline, kemudian tunjuk objeknya, kemudian lakukan perubahan, kemudian eksekusi dengan menyisipkan keyframe I. Lakukan perubahan posisi lagi, kemudian lakukan perubahan objek, kemudian eksekusi dengan I. Sudah, ini dulu ya. Silakan Anda latih dengan, kalau lupa ini saya rekam. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.